lagi dengan saya pada pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Salam sejahtera buat kalian siswa-siswa terhebat. Saya berharap kalian tetap semangat walaupun belajarnya di rumah saja. Dan jangan lupa selalu berbuat yang kreatif. Pada kesempatan kita kali ini, kita akan membahas mengenal cerita pendek. Namun, sebelum masuk lebih lanjut pada materi tersebut, saya ingin bertanya dulu pada kalian. Adakah yang sudah mengetahui apa itu cerita pendek? Tahan dulu jawaban kalian. Sebelum kita mendengar jawaban pengertian cerita pendek, ada baiknya kita akan menyaksikan kutipan cerpen berikut ini. Judul cerpen adalah Pengembara dan Sekantong Uang. Ada dua orang pengembara berjalan bersama di suatu jalan. Tiba-tiba, salah satu pengembara tersebut menemukan sebuah kantong yang penuh berisikan uang. "Betapa beruntungnya saya," katanya. "Saya telah menemukan sebuah kantong berisi uang. Saya rasa kantung ini pasti penuh dengan uang emas." "Jangan bilang, saya telah menemukan sekantong uang," ancam temannya. "Lebih baik kamu mengatakan, kita telah menemukan sekantong uang." Pengembara selalu berbagi rasa dengan pengembara lainnya, baik itu dalam susah maupun senang. "Tidak," kata pengembara yang menemukan uang dengan marah. "Saya menemukannya dan saya akan menyimpannya sendiri." Saat asyik berdebat, ada teriakan di belakang mereka. "Berhenti, pencuri!" kata sekumpulan orang yang terlihat marah dan membawa pentungan kayu dan tongkat. Mereka berlari ke arah kedua pengembara. Pengembara yang menemukan uang tadi langsung menjadi ketakutan. "Celakalah kita jika mereka melihat kantung uang ini ada pada kita," katanya dengan ketakutan. "Tidak, tidak," jawab pengembara yang satu. "Kamu tidak mengatakan kita sewaktu menemukan sekantung uang. Sekarang tetaplah menggunakan kata saya. Kamu seharusnya berkata, celakalah." Nah, setelah mendengarkan cuplikan kutipan cerpen tadi, ayo, ada yang sudah paham tentang apa itu cerpen? Ayo, yang sudah paham, silahkan ajukan tangannya. Cerpen adalah sebuah karya sastra yang bersifat fiktif dan mengisahkan tentang suatu masalah yang dialami tokoh secara singkat, mulai dari awal munculnya masalah sampai pada penyelesaian masalah yang dialami oleh tokoh tersebut. Untuk memahami sebuah cerpen, terlebih dahulu kita akan mengetahui unsur yang membangun cerita pendek. Ada dua unsur yang membangun cerita pendek. Yang pertama adalah unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun karya sastra dari dalam tubuh karya sastra tersebut. Unsur apa sajakah itu? Pertama adalah tema, tokoh dan penokohan, latar, alur, sudut pandang, dan amanat. Tema
adalah ide atau gagasan yang melatar belakangi suatu cerita pendek atau biasa juga disebut sebagai pokok persoalan di dalam cerita. Sedangkan tokoh dan penokohan adalah sebuah cerpen yang tidak bisa lepas dari unsur ini. Tokoh dan penokohan adalah dua hal yang berbeda dalam sebuah cerpen. Tokoh didefinisikan sebagai pelaku cerita, sedangkan penokohan adalah gambaran watak atau sifat dari tokoh tersebut. Pada bagian penokohan, kita kenal 4 jenis tokoh: antagonis, protagonis, tritagonis, dan figuran. Antagonis adalah tokoh yang pemeran utamanya menjadi lawan dari tokoh protagonis. Tokoh ini memiliki watak negatif seperti iri hati, sombong, dengki, angkuh, dan sebagainya. Protagonis adalah tokoh utama dalam sebuah cerita yang memiliki sifat baik. Contohnya, suka membantu, penyayang, dan sebagainya. Sifat tokoh tritagonis adalah tokoh yang menjadi penengah antara protagonis dan antagonis. Tokoh ini biasanya memiliki sifat arif dan bijaksana. Tokoh figuran, tokoh dan pemeran pendukung dalam sebuah cerita untuk memberikan unsur intrinsik. Yang ketiga adalah alur. Alur adalah urutan jalan cerita dalam sebuah cerpen yang disusun secara kronologis. Dalam kata lain, alur merupakan rangkaian cerita dari awal hingga akhir cerita. Begitu pula dengan alur. Alur dibagi menjadi 2 jenis. Ada yang dikenal dengan alur maju dan alur mundur. Alur maju adalah alur yang peristiwanya digambarkan secara kronologis, maju dan runtun dari awal hingga akhir cerita. Sementara alur mundur adalah alur yang digambarkan dengan jalan cerita tidak urut. Unsur yang keempat adalah sudut pandang. Sudut pandang ini adalah arah pandangan seorang penulis dalam menyampaikan sebuah cerita, atau dengan kata lain, posisi pengarang di dalam cerita tersebut. Sudut pandang kita kenal ada 3. Sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang kedua, dan sudut pandang orang ketiga. Unsur yang kelima adalah amanat. Amanat adalah pesan moral atau pelajaran yang bisa diambil dalam cerpen tersebut. Pesan moral ini biasanya disampaikan tidak secara langsung dalam cerpen,
Struktur cerita pendek. Sebelum kita membahas lebih rinci tentang pengertian dan bagian-bagian dari struktur cerita pendek, kita akan memulai secara garis besarnya dulu. Struktur cerita pendek yang mana sajakah itu? Yang pertama adalah abstrak. Yang kedua adalah orientasi. Yang ketiga adalah komplikasi. Yang keempat adalah evaluasi. Yang kelima adalah resolusi. Dan yang keenam adalah koda. Berikut ini kita akan membahas satu persatu struktur cerita pendek. Abstrak merupakan ringkasan atau inti cerita. Abstrak pada sebuah teks cerita pendek bersifat opsional. Artinya, sebuah teks cerpen bisa saja tidak melalui tahapan ini. Orientasi merupakan struktur yang berisi pengenalan latar cerita berkaitan dengan waktu, ruang, dan suasana terjadinya peristiwa dalam cerpen. Latar digunakan pengarang untuk menghidupkan cerita dan meyakinkan pembaca. Dengan kata lain, latar merupakan sarana pengekspresian watak, baik secara fisik maupun psikis. Struktur berikutnya adalah komplikasi. Komplikasi adalah urutan kejadian, tetapi setiap kejadian itu hanya dihubungkan secara sebab akibat. Peristiwa yang satu disebabkan atau menyebabkan terjadinya peristiwa lain. Evaluasi. Pada tahapan evaluasi ini, konflik yang terjadi diarahkan dengan pemecahannya sehingga mulai tampak penyelesaiannya. Resolusi. Pengarang akan mengungkapkan solusi dari berbagai konflik yang dialami oleh tokoh. Struktur yang terakhir adalah koda. Koda merupakan nilai-nilai atau pelajaran yang dapat dipetik oleh pembaca dari sebuah teks. Nah, itulah tadi struktur yang terdapat dalam cerita pendek. Nah, untuk kalian siswa-siswa hebat, setelah kita menyimak materi yang tadi, kita masuk pada soal latihan terkait dengan materi struktur cerita pendek. Cermati kutipan cerpen berikut ini. John terus meronta mengeram-geram sambil unjuk taringnya yang putih berkilat. Kemudian dengan mobil hardtop Mas Modric, rame-rame John kami serahkan kepada Pak Oil Hong Jin, guru spiritual yang khusus menangani keseimbangan pikiran dan perasaan. Dari komunitas kebatinan Sumara, kami sepakat membantu John untuk melamar penari macan lapar itu, yang kemudian ketahuan namanya Intan Paradita. Dikutip dari cerpen Macan Lapar karya Danarto. Pertanyaannya adalah, berdasarkan tahapan struktur teks kutipan cerpen Macan Lapar, termasuk dalam tahapan, ayo siapa yang bisa jawab? Ingat-ingat kembali materi yang kita sudah bahas. Jawaban dari pertanyaan tadi
adalah resolusi. Pembahasannya, tahapan struktur teks pada penggalan cerpen Macan Lapar tersebut adalah resolusi. Tahapan resolusi adalah pengarang mengungkapkan solusi dari konflik-konflik yang dialami tokoh. Pada penggalan cerpen tersebut disebutkan John akan ditangani oleh ahlinya. Nah, siswa-siswaku yang hebat, kita masuk pada soal untuk dikerjakan. Apakah kalian sudah siap? Terlebih dahulu kalian harus siapkan alat tulis kalian, seperti buku tulis ataupun pulpen. Dan setelah kalian mengerjakan tugas, silahkan disetor atau dikumpul pada guru yang bersangkutan. Cermatilah cerpen berikut ini. Terpaksa Mbok Sutia mengeluarkan perasaannya kepada Nuning sendiri. Kapan sekolahmu selesai, Nduk? Aku tak melihat apa gunanya sekolah terlalu lama seperti yang kau jalani itu, katanya di antara keluhan-keluhannya. Hanya tinggal beberapa bulan lagi, Mbok. Selesai ujian SMA, tamatlah sekolahku, jawab Nuning. Berdasarkan kutipan cerpen di atas, struktur yang tepat adalah A. Resolusi, B. Orientasi, C. Komplikasi, D. Koda.